Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa lidah. Ayat bacaan terdapat di dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan tentang lidah. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Ketahuilah lidah kita sungguh berkuasa, karena ternyata lidah kita memiliki kekuatan untuk membangun dan sekaligus dapat menghancurkan. Bahkan lidah manusia digambarkan oleh firman Tuhan seperti api, walaupun kecil, namun ia dapat membakar hutan yang besar. Dalam Amsal 18 ayat 21 kita membaca, kematian dan hidup dikuasai lidah. Tahukah bahwa kita seringkali memperhatikan bahwa lidah kita dapat memicu perselisihan, mengkritik, mengeluh, menyebarkan gosip, atau untuk menghancurkan reputasi seseorang, bahkan menyebarkan keputusasaan. Selain itu, lidah juga mampu mengarahkan jalan hidup seseorang. Ketahuilah, jika kita terus-menerus mengucapkan kata-kata negatif tentang ketakutan, keraguan, dan keputusasaan, kita sedang mengatur jalan hidup kita seperti yang kita ucapkan. Demikian pula jika kita terus-menerus membicarakan masalah penyakit, kekurangan, kita akan terus hidup dengan masalah-masalah tersebut. Tetapi jika kita mulai mengisi mulut kita atau memperkatakan firman Tuhan dengan lidah kita, yaitu kata-kata yang penuh iman, kita sedang mengatur jalan hidup kita untuk hidup dalam kemenangan. Jadi, kata-kata kita dapat menentukan apakah kita akan hidup dalam kekalahan atau kemenangan. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak menyukai lidah yang sembarangan diucapkan. Matius 12 ayat 36-37 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Kata-kata apa yang selama ini sering keluar dari mulut kita, saudara? Jangan biarkan kata-kata yang tidak bermanfaat keluar dari mulut kita. Tetapi sebaliknya ucapkan kata-kata yang ramah, yang menyenangkan, yang baik, yang jujur, yang dipenuhi dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Ketika kita sedang menghadapi tekanan, apakah kita melampiaskan rasa frustasi kita kepada orang lain? Dalam hubungan dengan rekan sekerja atau rekan dalam pelayanan, apa yang kita ucapkan? Kepada istri atau suami dan anak-anak kita, bahkan kepada orang tua kita, jenis kata-kata apa yang kita lontarkan? Perhatikanlah lidah kita, saudaraku. Sementara saudara mendengarkan renungan pagi hari ini, marilah kita mulai mengevaluasikan kembali ucapan-ucapan kita. Belajarlah untuk mengendalikan lidah untuk digunakan sebagai alat yang membangun, bukan menghancurkan. Yang memberikan kekuatan, bukan untuk melemahkan. Yang memotivasi, bukan mendiskreditkan. Serahkan lidah kita kepada Tuhan setiap hari. Mintalah pengampunan untuk dosa-dosa yang kita ucapkan melalui lidah kita. Percayalah, jika kita menyerahkan lidah kita kepada tuntunan Roh Kudus, dan kita pun bersedia untuk diubahkan Tuhan, kita pasti melihat kemenangan besar dalam mengendalikan lidah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau bertobat dari segala dosa yang telah kami lakukan dengan lidah kami selama ini.
Ampunilah kami Bapa, dan sekarang kami mau serahkan lidah kami kepadamu. Berkuasalah atasnya, dan sanggupkan kami untuk berjaga-jaga atas lidah kami setiap hari, untuk digunakan membangun iman, memperkatakan firman Tuhan, dan untuk memelihara hubungan yang baik dengan sesama kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.